Ini adalah salah satu rilisan sepatu basket tahun ini yang cukup bikin gue excited dari brand Tarmac. Karena biasanya brand Tarmac tuh kalau bikin sepatu basket ya, harganya affordable, terus performance-nya kadang-kadang lebih daripada harganya. Jadi biasanya kalau di brand lain tuh dengan performance kayak gitu, bisa jadi harganya lebih mahal. Nah, kalau di Tarmac tuh harganya lebih affordable. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Fatih Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Tarmac Elevate 500. Sebelum gue mulai video ini, gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman di Decathlon yang sudah mempercayakan Anak Basket Channel dengan ngirimin gue sepatu ini buat di review. Appreciate it. Nah, Tarmac itu punya keunikan dalam mengklasifikasi produknya. Gue udah pernah sampein juga di video-video sepatu basket Tarmac gue yang sebelumnya. Jadi Tarmac itu selalu pakai angka-angka. Kalau angkanya tuh ada di seratusan, itu berarti lebih ke level pemula. Terus kalau angkanya di 500-an, itu berarti medium. Kalau angkanya di 900-an, itu berarti yang paling tingginya lah, yang biasanya harganya juga paling mahal. Nah, untuk Tarmac Elevate 500 ini dibanderol dengan harga retail 800.000 saja, masih di bawah sejuta, cukup affordable kan? Dan pilihan colorway-nya yang masuk ke Indonesia baru ada satu ini. Kalau lihat di Instagramnya si Tarmac sih, ada yang warna orange kuning gitu tuh, menyala gitu. Tapi sayangnya belum masuk. Di Indonesia baru ada yang colorway ini. Nggak tahu deh, yang nanti yang orange kuning bakalan masuk juga nggak? Harapannya sih masuk, itu keren sih colorway-nya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu siluetnya. Asik sih ya siluetnya, kayak something fresh gitu. Apakah ada kesamaan dengan desain-desain dari brand-brand lain? Gue sih nggak melihat adanya kesamaan ya atau kemiripan. Mungkin abas kalian ada yang ngeliat ini mirip sama sepatu basket brand apa gitu, boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi menurut gue ini desainnya fresh, terus juga penampakannya kayak futuristik gitu, modern banget. Terus material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Tarmac Elevate 500 ini, kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan translucent rubber lah ya. Ini hitungannya meskipun nggak bening-bening banget, warnanya kayak milky white gitu. Terus traction pattern-nya, waduh ini traction pattern-nya apa ya? Kayak gelombang-gelombang gitu ya, kayak wavy traction pattern gitulah. Dan kalau gue dorong-dorong sih traction patternnya cukup keras-keras. Selama gue nge-review sepatu basketnya Tarmac, pada kuat-kuat outdoor sih. Harusnya yang ini juga kuat outdoor sih. Kemudian ada flex groove di bagian forefoot. Ada beberapa bagian outsole yang di cut out juga yang langsung kelihatan midsole-nya. Ada tulisan TMK, stand for Tarmac pastinya, dot blade dynamic system. Gue udah coba cari informasinya di websitenya Decathlon, tapi nggak ditulis soal Tarmac Blade Dynamic System ini. Tapi kalau kita lihat ke midsole-nya, jadi midsole-nya itu kan kayak ditutupin sama bahan rubber gitu ya, kayak di caging sama bahan rubber. Kemudian yang terekspos itu midsole-nya cuma yang di bagian dalam. Dan kalau gue pencet-pencet sih ini empuk banget. Jadi gue tebak ini adalah EVA foam yang bener-bener empuk. Terus supaya nggak keempuk kan, mereka cagingin lagi nih sama si bahan rubber itu. Nah, di bahan rubbernya ini gue lihat ada tulisan Tarmac Blade lagi. Jadi kayaknya si Tarmac Blade ini merupakan sistem cushioning EVA foam yang dikandangin ini deh. Kayaknya ya kalau gue tebak. Jadi biasanya tujuan EVA foam terus di caging gitu biasanya supaya menciptakan sensasi yang lebih firm, yang lebih bouncy. Jadi nggak terlalu kempes lah. Untuk material uppernya full menggunakan bahan mesh dari depan sampai belakang. Kalau gue pegang sih bahan meshnya tidak terlalu tipis, masih lumayan tebel, tapi juga tetap fleksibel, tetap lentur. Gue demen nih bahan mesh yang kayak begini.
Kemudian ada banyak penggunaan fuse overlay di seluruh material uppernya, kayak di bagian toe dalam ini, terus ada sedikit dot kecil gitu di bagian toe boxnya, di sekitaran punch hole, dan ada juga yang menjalar gitu sampai ke bagian belakang. Nah, yang bikin sepatu ini jadi kelihatan lebih mewah itu adanya penggunaan nubuck leather di bagian dua pita nilon yang terhubung sama lacing system ini, sama di bagian lidahnya. Kemudian untuk material talinya ini pakai material tali yang pipih, terus yang nggak begitu lebar, jadi kayak sempit-sempit gitu. Nah, yang menarik begitu gue lihat lidahnya, gue baru sadar ternyata sepatu ini boutique construction, bro. Jadi bukan yang lidah terpisah gitu. Lidahnya cuma di cut out yang di bagian luar doang, sedangkan ke bagian dalamnya ini full nyambung sama upper materialnya. Jadi ini boutique construction. Kalau udah boutique construction kayak gini, asal abas kalian milih sizingnya tepat, ini biasanya feelsnya enak banget nih, meluk kaki banget lah gitu. Dan biasanya kalau boutique construction gini memang lidahnya tidak berpadding, alias paddingnya tipis, karena memang tali-tali ini jadinya cuma berfungsi sebagai pendukung aja, bukannya lockdown yang utama. Lockdown utamanya itu dari pemilihan sizing yang tepat, karena kan boutique construction itu bisa diibaratkan kayak kaos kaki aja gitu, jadi udah ngepas lah di kaki, sebenarnya nggak perlu tali lagi. Tapi ya lebih bagus kalau pakai tali, jadi bikin fit and lockdownnya semakin mantep lagi lah dengan adanya tali. Kemudian untuk padded collarnya, wah ini padded collarnya mewah banget sih, tebel gila, terus kayak dikasih extra padding lagi untuk ankle kanan dan kiri. Sebuah improvement yang gue belum pernah temukan di sepatu-sepatu basket Tarmac yang sebelumnya. Belum pernah ada nih sepatu basket Tarmac yang paddingnya setebel ini. Sedangkan untuk insole-nya tidak ada brandingan logo Tarmac di situ, cuma insole hitam polos biasa aja. Terus kalau gue lihat sih, oh ini cuma insole Ortholite standar aja sih. Kemudian di bagian heel-nya ada internal TPU heel counter, terus di bagian luarnya oh ada nubuck leather lagi di bagian heel-nya, ada logo Tarmac di situ. Terakhir kita bahas detailnya, gue demen banget sama percikan-percikan catnya ini yang ada di bagian midsole, bikin sepatunya jadi nggak polos-polos banget. Kebayang sih kalau nggak ada percikan cat ini, jadinya kayak polos abu-abu gitu aja kan. Kemudian pita nilon yang terhubung ke lacing sistemnya gue juga demen banget, kayak dikasih warna merah sama warna ungu, jadi kayak tiba-tiba ada warna yang stand out gitu kan. Kalau enggak, ini sepatunya cuma ya itu tadi, polos, boring, hitam abu-abu doang. Pull tabnya juga dikasih sentuhan warna merah sama ungu, ada dua di bagian lidah sama di bagian heel. Dan gue juga appreciate sama desain bagian heelnya, gue bisa ngelihat mereka kayak ngasih extra effort gitu supaya bagian heelnya bisa kelihatan lebih keren. Dan ya dengan adanya tumpukan-tumpukan material kayak gini, jadi kelihatan oke sih. Kalau dari belakang kelihatan lebih futuristik gitu, terus kayak ya ala-ala off-white gitulah, yang ada jahitan-jahitan yang kayak belum selesai gitu-gitu. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Tarmac Elevate 500 ini. Gue demen banget siluetnya tuh fresh, modern, kekinian banget lah ya. Lumayan nyenik juga gitu. Tapi kalau buat casual menurut gue kurang sih ya. Kalau buat casual gitu, ini looksnya basket banget sih emang. Apalagi ada bagian midsole yang ekstra banget, dibikin gede banget di bagian midsole belakang. Padahal sebenarnya kalau secara colorway sih oke loh, ini kayak colorway netral gitu yang gampang dipaduin sama baju dengan warna apapun gitu kan. Karena cuma hitam abu-abu, terus cuma ada sentuhan warna merah ungu gitu dikit doang gitu, jadi sama sekali nggak norak. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya Decathlon Indonesia resmi. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, terus like and share video ini. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.